sebelumnya kalau dari teman-teman yang hadir ini sudah pernah dengar apa itu PHIWM. Kita mulai berangkat dulu dari tujuan Muhammadiyah adalah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, saya pemahaman ini clear ya dan sudah diajarkan sudah dalam PAD. Nah, saya rasa penting untuk menjelaskan ini kaitannya nanti apa yang nanti akan disampaikan tentang pedoman, karena ini merupakan suatu kerangka berpikir yang komprehensif seperti itu. Jadi memang perlu bertahap. Nanti ada kaitannya juga kenapa kemudian pedoman hidup kalau yang kita sering singkat itu PHIWM. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini harus lahir seperti itu. Jadi itu sudah berangkat dari tujuan seperti itu. Masyarakat Islam yang benar-benar. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi dari tujuan ini, seiring berkembangnya zaman, ternyata banyak warga Muhammadiyah yang kemudian membutuhkan yang namanya pegangan ataupun pedoman hidup. Sehingga dalam singkatnya dalam Muktamar 44 di Jakarta itu dilahirkan yang namanya konsep ini, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi Muktamar ini adalah tempat permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang nantinya menghasilkan kebijakan-kebijakan baru untuk Muhammadiyah dan diikuti ataupun diterapkan juga oleh semua warganya, baik anggota Muhammadiyah, pimpinan ataupun lembaga. Kita isi ventilatornya dulu ya, biar Sambil ngalir ya? Iya. Jadi Muktamar ke-44 ini tahun 2000, baru tahun 2000, artinya PHIWM ini juga baru sekitar 22 tahun terbentuk seperti itu. Nah, Muktamar ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan yang terbaru nanti 40 Muktamar ke-48 itu nanti di Kota Surakarta. Jadi sekalian biar teman-teman yang online juga tahu permusyawaratan tertinggi insya Allah akan ada lagi tahun 2022, tepatnya tanggal 18 sampai 22 November di UMS. Nah, jadi Muktamar ini adalah forum untuk kemudian melahirkan pegangan-pegangan ataupun apapun yang kemudian dibutuhkan oleh kebutuhan warga Muhammadiyah. Apapun yang kemudian menunjang ataupun menjadi kebutuhan Muhammadiyah, kita bahas di sini. Dan kemudian apa sih yang dihasilkan pada konteks zaman ini? Tahun 2000 itu para musyawirin ya. Musyawirin artinya yang ikut rapat, yang terdiri dari bapak-bapak PTM, perwakilan PTM, PWM dan pimpinan pusat. Mereka membahas bareng-bareng apa sih yang kemudian diperlukan warga Muhammadiyah saat ini. Konteks tahun 2000 ya. Ternyata ketika melihat situasi zaman, ada beberapa hal yang memang perlu ataupun mewajibkan Muhammadiyah itu harus punya pedoman. Muhammadiyah harus punya pedoman yang bisa dijadikan acuan oleh warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah untuk apa? Untuk bisa survive di zaman-zaman itu. Konteks tahun 2000 ya. Jadi kalau saya baca di buku PHIWM, itu ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan kenapa sih PHIWM itu harus ada. Alasannya seperti apa? Yang pertama, musyawirin saat itu melihat bahwasanya ternyata memang warga Muhammadiyah itu butuh panduan hidup yang mengatur keseharian, yang sifatnya pengayaan.
harus ada PHIWM. Dari buku yang PHIWM yang ada itu jelaskan pertama memang kebutuhan akan pedoman. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua ada amanah Tanwir tahun 1990. Semua dulu biar Oke, singkatnya ada ini yang tersingkat ya, biar mudah dipahami. Ada beberapa alasan kenapa kemudian pada waktu forum muktamar 44 itu melahirkan PHIWM. Pertama, kebutuhan akan pedoman hidup yang dirasa dibutuhkan oleh warga Muhammadiyah menurut analisis dari para pimpinan yang hadir waktu muktamar. Kedua, amanah Tanwir tahun 1992 di Jakarta. Jadi sebelum ada rapat muktamar ini, sebelumnya bahasan ini sudah dibahas, yang kemudian dihasilkan rancangan ataupun rancangan draft yang kemudian dijadikan pedoman yang nantinya disahkan waktu muktamar. Jadi ini sudah pembahasan lama. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah dinamika sosiopolitik. Jadi karena konteks tahun itu tahun 2000 ya, kalau kita melihat konteks bangsa itu kan memang fase reformasi. Jadi banyak sekali gejala-gejala yang kemudian perlu ada pegangan biar masyarakat kita, biar masyarakat warga Muhammadiyah itu tidak terombang-ambing ke sana kemana. Jadi dibutuhkan pedoman-pedoman hidup yang tentunya akan mengatur secara menyeluruh. Jadi nanti ketika kita bahas isi PHIWM ini, dia akan berisi mulai dari pembahasan kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan berbisnis, kehidupan berbangsa, kehidupan dengan lingkungan, itu semua dibahas. Itu nanti isi-isi. Tapi yang jelas ini karena ada dinamika sosial. Yang selanjutnya ada efek modernisasi yang terlihat bahwasanya kalau tadi diantarkan oleh moderator bahwa sekarang ini banyak pola-pola ataupun gaya-gaya hidup yang kemudian muncul sebagai efek dari modernisasi. Misalkan hedonis, terus kemudian kalau di buku itu ada pemikiran yang pragmatis, ada juga materialistis dan sebagainya. Itu adalah efek dari modernisasi yang kemudian nyatanya saat ini berdampak ke masyarakat kita. Dan yang terakhir, penetrasi budaya sebagai akibat dari globalisasi. Ini jelas bagaimana kemudian budaya barat masuk ke kita yang basisnya adalah budaya timur ya, yang secara perlahan mengikis budaya asli kita yang nantinya ini juga jadi masalah. Kenapa kemudian nanti jadi lahir apa itu? Jadi seperti itu. Ini adalah alasan-alasan kenapa kemudian lahir ataupun tercipta namanya PHIWM. Nah, saya akan balik ke definisinya. Jadi setelah ada analisis situasi seperti itu, kondisi seperti itu, akhirnya muncullah yang namanya PHIWM. PHIWM ini jadi merupakan seperangkat
nilai dan norma. Oh ya, nanti kalau waktu banyak kan tolong diingatkan. Ini konsepnya adalah PHYM adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran. Dari Al-Quran dan nah, ini dijadikan sebagai apa? Sebagai acuan untuk pola tingkah laku. Jadi PHYM ini adalah seperangkat nilai dan norma Islami. Jadi dalamnya cuma poin-poin apa sih yang kemudian nilai-nilai yang harus dimiliki, norma-norma apa yang kemudian harus dimiliki, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau teman-teman baca PHYM itu nanti isinya adalah kutipan-kutipan ayat, misalkan sebagai warga negara itu, sebagai warga Muhammadiyah kita harus berlaku jujur. Nah, berlaku jujur ini acuannya dari surat apa itu kalau teman-teman nanti baca banyak yang seperti ini. Bersumber dalam Al-Quran. Nah, fungsinya apa? Sebagai acuan untuk pola tingkah laku warga Muhammadiyah. Jadi ini dijadikan sebagai pedoman ya, yang namanya juga pedoman hidup Islam. Ini sebagai acuan untuk pola tingkah laku, bagaimana kemudian kita bertingkah, bagaimana kemudian kita berperilaku dalam lingkup-lingkup yang nantinya akan jadi isi di PHYM. Tujuan akhirnya atau goals akhirnya adalah tercipta masyarakat utama yang diridhoi Allah. Kalau dalam Al-Quran itu konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi masyarakat utama yang kemudian diridhoi Allah. Ini untuk pengantar sedikit tentang konsep PHYM. Ada lagi yang kemudian perlu dibahas mengenai sifat. Ini soalnya kaitannya dengan penerapan PHYM ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat PHYM ini juga diterangkan dalam buku. Ada pertama, PHYM ini mengandung hal pokok yang kemudian ada dalam keseharian kita, ada dalam setiap gerak kita. Yang selanjutnya bersifat pengayaan. Nah, ini artinya PHYM ini akan selalu memberi banyak hasanah ataupun cara hidup kita seperti itu. Jadi kan karena sifatnya pengayaan membuat kita untuk kemudian menjadi lebih baik dan lebih baik seterusnya. Selanjutnya aktual. Karena pedoman ini dijadikan hidup kita sehari-hari, artinya itu harus kontekstual ataupun aktual dengan keadaan kita saat ini. Artinya bisa jadi di 2045 ataupun kapan besok ini PHYM ini akan direvisi, akan diamankan. Karena bisa jadi poin-poin yang ada di PHYM yang saat ini itu di tahun 2045 mendatang sudah tidak aktual, sudah tidak relevan, sudah tidak pas untuk dipakai karena zaman kan selalu dinamis. Itu sifatnya aktual. Ini oke. Yang selanjutnya adalah memberikan arahan. Ataupun keteladanan. Karena sifatnya pedoman, artinya PHYM ini adalah suatu sistem yang kemudian mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu ataupun mengarahkan seorang untuk menghindari sesuatu. Jadi ini sifatnya jelas. Dan
selanjutnya ada ideal, dan yang terakhir robani. Ideal ini artinya ya konsep hidup ideal, bagaimana seharusnya orang hidup. Itu yang namanya ideal. Dan terkadang memang tertabrak dengan realita ya. Cuman karena ini sifatnya berkembang hidup, artinya itu harus menjadi sesuatu yang ideal dan seharusnya seperti apa. Itu ideal. Dan dari robani jelas output dari robani ini adalah menghasilkan ataupun membuahkan namanya kesolihan. Membuahkan kesolihan. Oke. Jadi ini output yang namanya output dari pedoman hidup Islami, Islam itu jelas bahwasanya ketika kita melaksanakan ataupun mengikuti pedoman ini, outputnya adalah ini meningkatnya kesolehan, meningkatnya ketakwaan kita dan perilaku kita sehari-hari. Ini sifatnya. Jadi secara konsep seperti itu teman-teman. Apa itu PHYUM dan bagaimana pengaplikasiannya dan bagaimana itu tentang konsep. Nah, karena waktu tinggal sedikit dari kita, saya ingin sedikit menyampaikan poin-poin dalam isi ya. Saya tidak akan menjelaskan detail poin-poinnya karena yang namanya PHYUM ini kan sifatnya sesuatu yang normatif ya. Artinya ini kalau saya analogikan ini seperti UUD 1945. Ini analogi saya sendiri ya, jadi memang tidak ada. Tapi kalau saya memahami PHYUM ini sama seperti UUD. Jadi UUD 45 ini mengatur tentang segala hal yang kemudian sifatnya masih bersifat umum dan normal. Kalau teman-teman nanti baca bukunya, teman-teman akan lihat di sini PHYUM ini sebagai warga Muhammadiyah itu harus bla 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 bla, harus bertutur sopan, harus melakukan kejujuran dan keadilan. Tapi yang namanya undang-undang ini kan juga perlu diturunkan ataupun diperlukan ke dalam undang-undang yang lebih spesifik lagi. Misalkan Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa ya? Pasal 28 kan mengatur tentang hak apa ya? Hak warga negara kalau nggak salah, tentang warga miskin dijamin negara dan sebagainya. Itu yang kalau enggak pasal 31 tentang pendidikan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau nggak salah ya, karena saya basicnya bukan PKI, saya ingat saya. Tapi dari UUD yang masih gambrang itu ada namanya undang-undang yang nantinya bisa ditelurkan oleh DPR tentang komisi pendidikan. Ada lagi tentang perda yang kemudian bisa diciptakan oleh masing-masing bupati atau wali kota. Terus juga aturan-aturan lain yang sifatnya lebih teknis. Artinya ini perpanjangan tangan dari undang-undang yang sifatnya lebih real dan bisa teraplikasikan dengan nyata. Sama halnya dengan PHYUM yang saya pikir dalam kenyataannya ini banyak sekali yang kemudian bersinggungan ya. Karena kalau namanya landasan PHYUM ini kalau saya lihat dokumennya itu banyak. Ada yang disebut MADM, matan keyakinan dan kecintaan Muhammadiyah KCHM, Pokok Anggaran Dasar Muhammadiyah KCM, ada juga dengan putusan tarjih Muhammadiyah atau HPTM. Jadi HPTM ini adalah himpunan yang menjadi putusan tarjih Muhammadiyah dalam segala aspek kehidupannya, yang itu dijadikan acuan kita sehari-hari. Kalau dalam konteks yang kontekstual saat ini juga banyak fatwa-fatwa yang kemudian menanggapi isu-isu kontemporer yang ada. Bagaimana Muhammadiyah menanggapi rokok, bagaimana Muhammadiyah menanggapi vaksin, bagaimana Muhammadiyah menghadapi apa yang baru saham dan itu sifatnya yang kontekstual. Tapi apa yang kemudian ada dalam ranah itu tidak akan bersinggungan dengan ilmunya. Jadi ini bersifat prinsipil, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan sebagainya nanti akan diturunkan dalam hal yang mendetail itu di poin-poin ini. Ada HPTM,
fatwa dan sebagainya. Bahkan kalau di Muhammadiyah itu juga sudah ada model apa namanya tanya jawab ya. Jadi ada 8 seri buku tanya jawab yang mengatur ataupun menampung pertanyaan-pertanyaan tentang hidup. Misalkan bagaimana sih hukum musik dalam Muhammadiyah, bagaimana sih hukum patung dan sebagainya. Itu ada sudah tertampung banyak sekali dalam buku-buku ini. Jadi apa yang kemudian tercantum dalam ini dan ini itu sifatnya kalau saya bilang saling senambungan dengan apa yang muatan ada di hari ini. Seperti itu. Jadi kalau HPTM ini sudah ini sudah ada tiga ya. Jadi masing-masing edisi itu lahir untuk menyempurnakan edisi selanjutnya. Ini sudah edisi ketiga dan totalnya ada 680 halaman. Jadi teman-teman yang penasaran akan mengkaji apa, silakan bisa baca. Itu. Ini kalau saya belum sampai edisi. Ini baru prinsipnya. Oke. Saya percepat karena sudah selesai. Jadi kalau di buku ini ada beberapa bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 1 ini umum. Jadi menerangkan tentang apa yang saya sampaikan tadi tentang PHIW ini apa tujuannya itu apa sifatnya bagaimana kerangkanya seperti apa itu semua diurus. Bagian kedua berisi tentang Islam dan kehidupan. Bagaimana kemudian Islam ini memandang kehidupan ini itu seperti apa dan kaitannya seperti apa? Ya teman-teman bisa baca sendiri. Saya nggak akan jelaskan aja. Ini yang bagian kedua yang akan diturunkan di bagian ketiga. Bagian ketiga ini tentang kehidupan Islami. Jadi sebenarnya inti PHIWM di bagian ketiga. Islami, warga Muhammadiyah. Ada 13 poin yang disoroti dalam bagian ini. 11. Pertama tentang kehidupan pribadi, berkeluarga, terus juga bermasyarakat, berorganisasi, mengelola alam, berbisnis, mengembangkan profesi, melestarikan lingkungan, terus iptek, dan yang terakhir tentang seni budaya. Ya, sebelumnya saya maaf, saya tidak bisa review dengan detail ya karena keterbatasan waktu. Jadi ada 11 poin yang kemudian dibahas dalam PHIWM ini yang dijadikan sebagai acuan hidup. Nah, menurut saya ini sifatnya masih karena waktu sudah habis. Habis. Oh. Ada 11 poin.
yang ini mengatur tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi saya jelaskan mulai dari aspek yang sangat privasi, kehidupan pribadi seperti apa, bagaimana kita akhlaknya, bagaimana kita ibadahnya itu ada. Terus juga berkeluarga, bagaimana fungsi keluarga itu seperti apa, bagaimana kedudukan keluarga, bagaimana aktivitas keluarga itu ada aturannya, ada pedomannya karena pihak ya. Lain itu di ranah yang lain bermasyarakat, bagaimana kita hidup bermasyarakat, bersinggungan dengan orang lain itu seperti apa, berinteraksi dalam wujud bisnis, berinteraksi dalam mengelola usaha, berorganisasi itu seperti apa, itu ada semuanya. Termasuk di dalamnya ada mengembangkan profesi, bagaimana kita sebagai seorang profesional juga berinteraksi, apa-apa yang kemudian perlu dilakukan dan apa-apa yang perlu dilakukan itu juga diatur dalam PHYUM ini. Bahkan tentang seni budaya, iptek dan lingkungan ini juga dibahas. Sesuatu yang kemudian sifatnya di luar ini juga dibahas. Biasanya yang banyak akan bersinggungan Muhammadiyah itu di ranah seni budaya ini, karena kalau dalam beberapa prinsipnya Muhammadiyah kan memang tegas untuk kemudian memberantas TBC, tangannya lebih jauh. Jadi karena ini kan bersinggungan langsung dengan berbagai dimensi kebudayaan, jadi banyak yang kemudian keras itu bukan keras juga, bersinggungan itu berkaitan dengan prinsip. Nanti bisa dijelaskan waktu. Itu intinya. Poin-poinnya apa saja? Ini hal-hal yang normatif yang kemudian kalau normatif itu artinya ketika kita baca itu kita kayak bosen karena ini masih ngawang-ngawang. Ini bukan nggak penting ya, ini penting, tapi masih sifatnya ngawang-ngawang ya, kayak kalau misal visi misi itu masih visi, belum ke misi. Itu seperti itu. Jadi prinsip-prinsip apa saja yang kemudian perlu dan tidak perlu itu muatan dari PHYUM. Jadi kontekstualnya ketika kita melakukan sesuatu, ketika selama tidak bersinggungan itu tidak bermasalah dengan PHYUM, artinya kita sudah mengikuti pedoman itu. Dan ketika kita melanggar, artinya kita melanggar prinsip-prinsip yang ada di sini ya, artinya kita tidak mengikuti PHYUM. Nah, bagian keempat ini cuma mengatur tentang bagaimana ini dilaksanakan dan bagaimana itu penunjukan. Nah, singkatnya untuk isi PHYUM itu seperti itu.